Hai semua, welcome back to my YouTube channel Hello Dina. Thanks banget udah klik video ini. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Hari ini aku akan bercerita tentang bagaimana rasanya menjadi narapidana baru di salah satu penjara paling kejam di dunia, tepatnya di penjara Danlí, Honduras, Amerika Latin. Di mana napi-napi di sana itu menggantikan tugas para sipir untuk mengamankan wilayah penjara. Seperti biasa, sumber dari cerita kali ini aku ambil dari Netflix. Dan aku tambah sedikit juga dari penelusuran Google. Dan daripada berlama-lama, langsung aja kita jump to the story. Penjara Danlí Honduras terletak di Honduras, Amerika Latin. Honduras dikenal sebagai ibu kota pembunuhan di dunia karena lebih dari 400 orang terbunuh setiap bulannya. Banyak yang menyebut penjara ini itu adalah penjara di dalam Jurassic Park, dikarenakan letaknya yang dikelilingi oleh gunung. Penjara ini dikelilingi hanya dengan tembok setinggi 5 meter yang berisikan sekitar 700 narapidana. Mayoritas napi di sana berasal dari kasus pembunuhan, pemerkosaan, dan penyelundupan narkotika. Tahanan di sana berjumlah 3 kali lipat daripada kapasitas seharusnya yang harusnya tuh hanya bisa menampung sekitar 240 narapidana. Anggaran sekitar Rp5.000 per napi per hari membuat penjara ini tidak kondusif, sehingga pihak berwenang memutuskan pendekatan beresiko dengan cara memberikan senjata untuk tahanan terkuat agar dia dapat mengatur ketertiban di dalam penjara. Seseorang yang telah diputuskan bersalah oleh pengadilan Danlí selanjutnya akan dibawa ke penjara Danlí dalam kondisi tangan terborgol. Setelah itu mereka digeledah untuk memastikan tidak membawa barang apapun ke dalam penjara. Dan tahap terakhir adalah tahap administrasi dan foto. Setelah urusan administrasi selesai, napi baru akan dimasukkan ke penjara sementara untuk menunggu penyerahan dari sipir ke ketua narapidana. Saat berada di penjara sementara, para tahanan sudah dapat melihat siapa teman baru mereka yang baru saja datang. Tentunya hal ini membuat napi baru merasa semakin tertekan. Setelah ketua napi datang, napi baru pun diserahkan kepadanya. Dan setelah itu, semua yang terjadi kepada napi baru bukan tanggung jawab pihak kepolisian. Setelah itu, di hari yang sama, masa orientasi napi baru pun dimulai. Diawali dengan penjelasan dari ketua napi, dan napi baru ini harus mendengarkan dalam kondisi berjongkok atau berlutut. Jadi baru di awal aja udah ngerasa tertekan. Para napi baru harus menghormati dan menuruti perintah dari koordinator. Dengan ciri-ciri para koordinator ini adalah napi di penjara itu dan mereka membawa tongkat. Apa yang diperintahkan oleh mereka harus dilaksanakan karena mereka menjaga ketertiban di dalam penjara. Dan jika ada napi lain yang ingin menyakiti napi baru, maka koordinator inilah yang akan melindunginya. Untuk tidur di atas ranjang tanpa kasur, para narapidana baru ini harus membayar sekitar 1,5 juta rupiah. Dan jika napi baru tidak mempunyai uang, maka mereka harus tidur di lantai. Setelah penjelasan dari ketua napi ini selesai, napi baru akan dibawa ke selnya. Sel kecil yang seharusnya hanya berkapasitas 7 orang, dan kenyataannya diisi lebih dari 20 orang. Di dalam sel ini pun juga ada koordinator yang memimpin. Kalau boleh aku bilang, ini tuh bukan sel ya. Karena setahu aku, kalau misalnya sel untuk para tahanan itu pasti dikunci dan tahanan tuh nggak bisa keluar. Sedangkan untuk para napi yang ada di penjara Honduras ini, mereka dengan mudah dapat keluar dari selnya dan berinteraksi dengan teman-teman dari sel lain mulai jam 7 pagi hingga jam 11 malam. Jadi selnya ini gunanya hanya untuk tidur aja guys. Nah, jadi di sel ini terlihat banget ketimpangannya guys. Untuk narapidana baru yang tidak mempunyai uang, maka dia harus melakukan semua perintah dari koordinator. Seperti mengangkat air dari sumber air ke dalam kamar mandi di dalam sel, membersihkan kamar mandi, membersihkan dapur, membersihkan ruangan sel, dan juga membersihkan serta membuang tisu bekas pakai dari teman-teman selnya. Dan setelah napi baru ini menyelesaikan tugas dengan baik, barulah ketua atau koordinator sel ini memperkenalkan dia dengan teman-teman satu selnya. Ada 3 peraturan aneh dari penjara Danlí di Honduras ini yang mungkin tidak akan pernah kita temui di penjara-penjara lain di seluruh dunia. Yang pertama adalah acara keluarga. Jadi di setiap hari Sabtu adalah hari keluarga untuk para napi yang ada di penjara ini.
keluarga atau teman bebas menjenguk narapidana dan masuk ke dalam area penjara tanpa dibatasi jumlahnya. Dan bahkan istri atau pacar boleh menginap semalam di sini. Bayangin aja, dalam satu sel itu berisi antara 20-22 orang. Dan pacar mereka atau istri mereka itu tidur juga sama mereka. Nggak bayangin deh guys, ngeri banget. Dan kabarnya, karena banyaknya orang luar yang masuk ke dalam penjara ini setiap hari Sabtu, tak heran banyak napi di sini yang jatuh cinta atau cinta lokasi dengan salah satu anggota napi lainnya guys. Kenapa hal ini dapat terjadi? Kebebasan untuk bertemu dengan keluarga di hari Sabtu ini dikarenakan agar para napi ini tidak terlalu tegang dan menjaga agar para napi tetap patuh pada peraturan. Walaupun sangat beresiko, tapi pada faktanya selama 30 tahun terakhir, praktek ini berjalan lancar dan kondisi penjara baik-baik saja. Hal aneh kedua adalah membaca buku. Iya, membaca buku guys. Jadi, untuk narapidana yang ingin bebas lebih cepat, mereka harus rajin-rajin atau sering-sering pergi ke perpustakaan penjara untuk membaca buku. Dan tingkat keseringannya itu akan dilihat dari presensi masuk dan keluar yang mereka tulis di buku absen. Tapi untuk keputusan dari percepatan pembebasan narapidana tergantung dari hakim penjara itu. Dilihat berdasarkan rajin atau tidaknya narapidana membaca buku dan juga perilakunya. Dan hal aneh yang terakhir nih, yang ketiga nih guys, napi bisa membuka bisnis di dalam penjara. Ya, buka bisnis, cari uang. Bisa buka kafe, bisa buka restoran, warung kopi, atau bahkan semir sepatu guys. Asalkan mendapat persetujuan dari ketua koordinator narapidana. Dan biasanya di sini nanti akan ada kesepakatan untuk pembagian bagi hasil di setiap minggu atau setiap bulannya yang harus disetorkan kepada ketua koordinator napi. Jadi kalau boleh aku simpulkan, menjadi ketua koordinator di penjara ini tuh amat sangat menyenangkan, ya nggak sih? Jadi nggak seperti penjara-penjara lain yang ada di dunia. Yang pertama, dia bebas berkeliaran di sekitar penjara dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Yang kedua, dia mempunyai bisnis di dalam penjara. Yang pertama, dia menerima pembayaran dari para narapidana baru untuk pembelian ranjang atau kasur. Dan dia juga mendapatkan bagi hasil dari para narapidana lain yang mempunyai bisnis di dalam penjara di setiap minggu atau di setiap bulannya. Jadi mirip tuan tanah gitu di dalam penjara ini. Jumlah 15 orang polisi penjara yang tidak sepadan kekuatannya dengan 700 orang napi membuat para penjaga sebenarnya merasa khawatir jika pada suatu saat mereka melakukan pelarian diri secara massal. Tapi selama 30 tahun ini, peristiwa seperti itu belum pernah terjadi. Dikarenakan mungkin salah satunya, para narapidana ini berpikir lebih baik hidup di dalam penjara daripada hidup di luar penjara sebagai buronan, tidak bisa bekerja, dan hidup miskin. Jadi seperti itu guys, kondisi penjara Danley di Honduras, Amerika Latin. Gimana menurut kalian? Unik banget kan penjara ini? Well, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga nyalain lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu tahu kalau aku upload video. Bye, see you on the next video.